Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 20 Februari 2026. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menganalisis teks berita. Sudah selesai pembelajaran tentang menganalisis teks berita hingga kita kemarin terakhir menulis beritanya secara langsung. Sekarang pada bab berikutnya adalah tentang membedah buku. Buku di sini bisa berupa fiksi maupun non-fiksi. Yang mana buku fiksi adalah buku yang memuat cerita rekaan atau khayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi kalau fiksi tidak nyata, berasal dari khayalan, sedangkan non-fiksi itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Pada bab membedah buku ini, pertama kita akan mengenal bagian-bagian buku. Bagian buku yang pertama adalah ada sampul buku, mana pada umumnya memiliki bagian-bagian berikut. Pertama, di sampul depan ada judul buku. Elemen utama yang paling mencolok menggambarkan isi dan menarik perhatian. Kemudian sampul depan bukunya menampilkan ilustrasi dan identitas buku. Kemudian ada penulis buku, orang yang menulis isi buku. Kemudian ada ilustrator buku, orang yang membuat gambar atau ilustrasi pada sampul isi buku. Kemudian ada punggung buku, bagian samping buku yang terlihat saat disusun di rak, biasanya berisi judul dan nama penulis. Kemudian di sampul belakang buku, bagian belakang yang biasanya berisi sinopsis, barcode, dan informasi tambahan. Ada kode batang barcode, kode untuk identifikasi buku saat penjualan atau pendistribusian. Kemudian ada sinopsis buku, ringkasan isi cerita untuk memberi gambaran kepada pembaca. Jadi elemen wajib pada cover buku, ada judul buku, sampul depan buku, ada penulis bukunya beserta ilustrator. Kemudian ada punggung buku, di sampul belakang buku ada kode batang buku atau barcode dan sinopsis buku. Kemudian di bagian 2 tentang halaman pendahuluan buku, di mana di halaman tersebut memiliki informasi tentang, yang pertama ada informasi pembuat buku. Di sana ada penulis, orang yang menulis materi bukunya. Kemudian di sana juga ada ilustrator, orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. Kemudian juga ada editor, orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. Kemudian juga ada desainer, orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku. Dan juga ada anggota tim lain yang bertanggung jawab terhadap materi buku. Misalnya ada penelaahnya, ada penanggung jawab, dan penyelianya. Di halaman pendahuluan ini tidak hanya memuat informasi tentang pembuat bukunya, juga memuat informasi tentang penerbitnya, alamat fisik, serta alamat daring penerbit bukunya. Jadi bukunya diterbitkan di mana, biasanya ada alamatnya tertera di halaman pendahuluan ini. Kemudian juga ada informasi tentang hak cipta buku, yang mana hak cipta biasanya dilindungi oleh undang-undang. Isi buku ini baik sebagian ataupun seluruhnya dilarang diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan biasanya penulisan artikel ataupun karya ilmiah. Jadi pada halaman pendahuluan terdapat 3 bagian, ada informasi tentang pembuat buku,
informasi tentang penerbit, alamat fisik dan alamat daring penerbit bukunya. Kemudian juga ada informasi tentang hak ciptanya. Kemudian bagian 3 dalam buku adalah tentang berisi halaman daftar isi. Biasanya ya, ada halaman daftar isi yang memuat daftar isi daftar-daftar judul bab dalam buku beserta dengan halaman-halamannya. Misalnya ada 7 bab ataupun ada 10 bab gitu kan, tertera tuh dari bab 1 sampai bab 10 beserta dengan halamannya untuk memudahkan kita mencari bagian-bagian mana yang akan ingin kita cari ataupun kita baca. Kemudian di halaman penutup buku terdiri atas referensi ataupun daftar rujukan, juga ada glosarium ataupun catatan, serta biodata pembuat buku. Jadi bagian-bagian buku ini umumnya terbagi menjadi 4 bagian, ada sampul depan buku dan belakang, serta ada halaman pendahuluan yang biasanya terdiri dari pembuat buku, informasi tentang penerbit, ada alamat penerbitnya, alamat fisiknya ataupun alamat daringnya, serta informasi tentang hak cipta buku. Kemudian di halaman berikutnya ada halaman yang memuat tentang daftar isi. Kemudian halaman terakhir biasanya setelah isi daftar isinya, terus di akhir ada halaman penutup buku yang berisi tentang referensi ataupun daftar rujukan, ada glosarium ataupun catatan, serta biodata pembuat buku. Itu saja kiranya pembahasan pada minggu ini, yakni tentang bagian-bagian buku. Kemudian untuk selanjutnya berikut adalah lembar tugas latihan. Amati buku bahasa Indonesia yang sedang kalian baca. Untuk bukunya boleh kalian ganti bebas, boleh buku fiksi maupun non fiksi, apa yang ada di rumah. Misal di rumah ada beberapa buku, pilih salah satu buku yang ada di rumah. Kalau yang nggak ada, bebas mau ke perpustakaan atau mau cari buku e-book yang ada di internet, boleh ya. Kemudian tuliskan informasi tentang bagian-bagian dari pada buku yang kalian pilih. Pertama, yang perlu kalian isi adalah judul buku. Jadi tulis judul bukunya apa. Kemudian yang perlu diisi juga ada pengarang. Jadi isi pengarangnya siapa. Kemudian juga ada ilustratornya, diisi siapa ilustrator dari buku tersebut. Kemudian jumlah halamannya, dari seluruh halaman ada berapa jumlah halaman pada buku tersebut. Kemudian jumlah babnya juga kalian bisa lihat di daftar isi, ada berapa bab yang terdapat dalam buku yang kalian pilih. Kemudian juga ada informasi halaman depan buku. Informasi halaman depan buku itu seperti penulis, atau ada halaman hak ciptanya, begitu ya, yang seperti yang dijelaskan. Ada halaman hak cipta seperti penulis, pembuat buku, kemudian informasi tentang penerbitnya, informasi tentang hak cipta buku. Kemudian informasi di halaman belakang buku ada tentang isi dengan bisa referensinya atau daftar rujukan. Tapi biasanya untuk referensi atau daftar rujukan itu khusus buku yang non fiksi. Kalau buku fiksi tidak ada referensi atau daftar rujukan. Kemudian biasanya ada glosarium. Kalau nggak ada glosarium, catatan, serta biodata pembuat bukunya. Itu untuk informasi di halaman belakang buku. Jadi isi tugas-tugas berikut dari judul buku, pengarang buku, ilustrator, jumlah halaman, jumlah bab, informasi di halaman depan bukunya apa, kemudian informasi di halaman belakang bukunya apa. Untuk bukunya tadi bebas, boleh fiksi maupun non fiksi yang ada di rumah kalian aja, atau kalau nggak ada bisa mencari e-book
yang ada di internet, buku-buku elektronik gitu kan. Segitu dulu tugas bahasa Indonesia kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pelajaran bahasa Indonesia minggu selanjutnya. Terima kasih.